Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara dengan niat termasuk rukun dari sholat. Apabila kita dalam keadaan tengah-tengah sholat, kita niat berpuasa, Ustaz, seperti puasa Senin Kamis. Hal ini apakah sholatnya sah atau termasuk taghyirun niat, berubahnya niat? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana niat puasa, niat sholat? Pertama itu kan sholat saat di tengah-tengah sholat ini, sebelum sholat kita lupa untuk niat puasa Senin Kamis atau Ramadan. Berarti di tengah-tengah kita dalam hati saya niat puasa Kamis hari ini. Apakah itu membatalkan sholat atau enggak? Itu bukan termasuk urusan niatnya sholat, itu niatnya puasa. Niatnya puasa. Seharusnya tidak diniatkan pada saat sholat, karena untuk sholat hanya untuk sholat saja. Yang terakhir niat itu umpamanya sedang sholat Allahu Akbar, terus ada orang tok itu tok ya, lalu saya batalkan sholat. Nah itu berarti sudah batal, merubah niatnya sholat. Kalau kemudian dia niat puasa, bukan masalah urusan sholat, tetapi itu pun juga kalau cuma dalam hati tidak apa-apa. Dan kalau diucapkan dengan lisan bisa membatalkan sholatnya. Kenapa? Dia sudah mengucapkan sesuatu yang bukan bacaan-bacaan sholat. Jadi takbirun niyah itu merubah niat yang urusan dengan sholat. Nah Allahu Akbar pertama itu sholatnya wajib. Ya, ternyata ada orang sholat sunnah, ikut sholat sunnah. Nah itu merubah dari wajib ke sunnah. Itu yang kemudian namanya itu takbirun niyah. Makanya kalau untuk niat itu dari awal sampai akhir harus konsisten, kontinu jangan sampai merubah niatnya itu. Ya, monggo silakan dikasih mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz ya? Satu contoh ini tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang mana yang wajib Ustaz? Apa yang awal, apa yang akhir? Ke satu. Yang kedua ini satu contoh ini luar pertanyaan Ustaz. Di luar sudah bahas ini. Bagaimana orang yang mati yang membersihkan istrinya, apa boleh? Ini. Terima kasih. Ya. Yang wajib itu yang tahiyat akhir. Tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Jadi kalau memang tidak tahiyat awal sah sholatnya, tapi tadi itu disunahkan sujud sahwi. Tahiyat akhir itu wajib, itu harus dilaksanakan. Yang kedua, soal suami membersihkan istrinya ketika meninggal dunia, ada dua pendapat. Kalau indah Syafi'i nggak boleh, ya nggak boleh karena itu dianggap batal wudhunya. Ya, tapi kalau selain Imam Syafi'i boleh laki-laki menyentuh perempuan istrinya itu kalau memang itu tidak syahwat, seperti itu. Namun kemudian para ulama melihat kalau sebatas itu membersihkan nanti pada saat setelah membersihkan yang memandikan dan wudhu itu orang yang satu jenis tidak apa-apa. Karena ada riwayat Rasulullah pesan ke Siti Aisyah, nanti kalau saya meninggal kamu yang membersihkan, kalau kamu meninggal aku yang membersihkannya. Kenapa? Mau bersihkan istrinya tak? Ini udah siap-siap istrinya mati mau dibersihkan. Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya menyambung pertanyaan yang di depan tadi tentang bacaan kunut yang terlupakan atau tertinggal. Kemudian kalau itu sebagai makmum yang masbuk pada waktu sholat subuh, sudah dapat satu rakaat, kita makmum, kemudian langsung ikut baca kunut karena kita makmum. Kemudian kita melanjutkan satu rakaat lagi untuk menyempurnakan kekurangan. Kemudian kita ini perlu
untuk baca kunut lagi sendirian itu atau tidak usah? Karena yang rokaat pertama tadi, karena kita masbuk, ini kita sudah ikut baca kunut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu membaca kunut subuh itu adalah rokaat kedua. Waktunya, bukan rokaat pertama. Maka kalau ada makmum masbuk, rokaat pertama ikut kunutnya imam, bukan itu kunutnya makmum. Ikut kunutnya imam. Ketika dia menambah satu rakaat lagi, tetap disunnahkan kunut subuh lagi. Indah Syafi'i ini. Nggak cukup. Oh tadi kan saya sudah ikut imam kunut. Masa kunut lagi? Nggak. Tadi itu bukan kunutnya makmum. Tapi karena ittiba kepada imam. Maka ketika jenengan itu menambahi satu rakaat lagi, tetap itu disunnahkan untuk kunut subuh lagi. Sama juga begini, jenengan sholat maghrib terlambat, rakaat ketiga, iya kan? Kan langsung tahiyat itu, langsung tahiyat kan? Lalu kemudian nambah kedua, ketiga, apa perlu tahiyat lagi? Kan sudah tahiyat di awal itu, tetap harus tahiyat lagi. Kenapa? Tahiyat yang pertama itu karena ikut imam, bukan karena tahiyatnya sendiri. Tapi tahiyat yang ketiga atau tahiyat yang terakhir itu yang kewajibannya. Jelas ya?